Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat martabak manis atau terang bulan satset, gak perlu nunggu lama-lama. Hasil sarangnya bagus dan teksturnya lembut banget kayak gini. Dan sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah yang bersih. Masukkan 170 gram tepung terigu protein sedang atau terigu serbaguna. Kemudian tambahkan 20 gram tepung maizena. Dan tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk dan campur sampai rata. Kalau udah rata, tuangkan air sebanyak 200 ml. Kemudian ini kita aduk dan campur sampai rata. Ini saat awal-awal diaduk akan terasa berat, tapi jangan khawatir ya, nanti lama-lama kalau udah menyatu adonannya, dia akan menjadi adonan yang lembut. Ini kita aduk terus sampai membentuk adonan yang kalau kita angkat nggak putus-putus. Jadi jatuhnya seperti ini ya. Kayak gini udah cukup. Selanjutnya masukkan 75 gram gula pasir. Dan tambahkan 2 butir telur. Ini kita aduk kembali dan biarkan telur dan gulanya menyatu ke adonan. Ini kita aduk terus ya, biarkan telurnya menyatu dan gulanya larut ke dalam adonan. Aduk-aduk rata sampai gulanya benar-benar larut. Cara mengaduknya seperti ini. Kalau udah rata, masukkan setengah sendok teh pasta vanila atau pasta pandan. Aduk dan campur hingga rata. Masukkan setengah sendok teh baking powder. Dan tambahkan juga 1/4 sendok teh baking soda atau soda kue. Aduk dan campur hingga rata. Pastikan benar-benar rata ya teman-teman dan gak ada yang masih menggumpal. Ini adonannya udah siap untuk dimasak. Udah gitu aja. Gampang banget kan? Nah sekarang kita panaskan pan atau teflon di atas kompor. Aku pakai teflon ukuran 19 cm. Kita panaskan di api sedang cenderung kecil. Ini biarkan benar-benar panas ya, menyesuaikan dengan kompor masing-masing. Dan untuk teflonnya atau pannya itu kita nggak perlu oleskan minyak ataupun margarin ya, yang penting pakai yang anti lengket. Kalau udah benar-benar panas, kita tuangkan adonan. Harus benar-benar panas karena ini step yang penting banget. Di sini aku tuang setengah adonan dulu. Kemudian kita goyangkan seperti ini untuk mendapatkan pinggiran martabak manis. Nah setelah itu kita tunggu supaya gelembung-gelembung di permukaan martabak manisnya itu mudah dan cepat muncul. Kalau gelembung-gelembungnya udah banyak di seluruh permukaan seperti ini, pastikan tersebar merata gelembungnya. Selanjutnya taburi gula pasir di permukaannya. Dan kita beri tutup pan atau teflon. Kecilkan api ke api paling kecil supaya nggak mudah gosong dan matang merata. Kalau udah matang merata, nah hasilnya seperti ini ya. Jadi udah nggak basah lagi. Kita angkat. Dan langsung aja kita olesi dengan margarin atau butter di permukaannya. Oleskan sesuai selera. Kemudian beri secukupnya kental manis sesuai selera untuk toppingnya. Nah setelah itu kita potong dulu sebelum ditambahkan topping lainnya. Bagi menjadi 2 bagian. Dan tambahkan topping seperti meses coklat atau keju parut atau lainnya sesuai dengan selera masing-masing. Tumpuk menjadi satu seperti ini. Kemudian oleskan margarin atau butter untuk seluruh sisi luar martabak manis.
Selanjutnya bisa dipotong-potong aja sesuai selera. Nah, di sini aku potong kayak penjual martabak manis atau terang bulan ya. Udah selesai dan siap untuk disajikan. Untuk sisa adonannya masih bisa untuk 1 pan lagi. Aku beri pasta pandan, aduk-aduk rata dulu. Dan tuang ke pan yang udah panas. Ingat ya teman-teman, pannya harus udah benar-benar panas. Dan lakukan step yang sama seperti sebelumnya. Kalau udah bersarang, ini sarangnya tuh cakep banget. Kita beri taburan gula dan beri tutup. Kecilkan api dan biarkan matang. Kalau udah matang, angkat. Ini tuh sarangnya tuh bener-bener cantik banget ya teman-teman. Kemudian oleskan butter atau margarin panas-panas biar langsung meresap ke dalam pori-pori martabak manisnya. Bagi menjadi 2 bagian. Tuangkan kental manis sesuai selera. Beri taburan keju parut atau topping lainnya. Selanjutnya tumpuk seperti ini. Potong-potong sesuai selera. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Bikin martabak manis atau terang bulan sat-set, nggak perlu nunggu lama-lama. Ini anti gagal, yang penting pengaturan apinya tuh pas ya. Saat dituang, pan udah harus benar-benar panas dan tunggu bersarang full baru kita kecilkan api biar nggak gosong. Pakai apinya yang paling kecil aja untuk mematangkannya. Ini menggoda banget. Kental manis dan margarin yang masuk ke dalam pori-pori martabak manis yang teksturnya lembut. Kalau dipencet tuh kayak gini ya. Ada suaranya. Ini lembut banget. Yang penting masaknya jangan sampai gosong. Ditambah dengan isian coklat meses manis. Mantep banget. Nah, kemudian ini nih yang rasa favoritku. Ada aroma pandan dan rasa keju yang gurih. Ini favorit banget deh. Selamat mencoba ya. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat salah satu donat yang gampang banget cara bikinnya. Gak perlu diulen-ulen, cuma diaduk aja. Walaupun simple, tapi ini hasilnya memuaskan dan enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian kita buat cekungan di tengahnya seperti ini. Ambil 125 ml susu cair full cream. Masukkan 40 gram gula pasir ke dalam susu. Dan tambahkan juga 1 sendok teh ragi instan. Aduk sampai gulanya larut. Ini mungkin wadahnya terlalu kecil ya. Jadi teman-teman bisa pakai wadah yang lebih besar dan lebih lebar daripada ini. Setelah gulanya larut, masukkan 1 butir telur. Kemudian kita aduk dan campur rata. Kalau sudah rata, terakhir tambahkan 25 gram margarin atau butter yang udah dilelehkan. Ini aku pakai butter. Kalau teman-teman pakai margarin itu juga udah oke banget kok. Aduk asal rata aja. Setelah itu tuangkan campuran ini ke campuran terigu dan garam. Tuangkan di cekungan yang udah kita buat. Kemudian aduk dan campur hingga rata. Sebaiknya aduk menggunakan spatula ya, bukan whisk. Karena tekstur adonannya itu agak berat. Kalau misalnya nggak ada spatula, teman-teman bisa pakai centong nasi. Kita aduk sekitar 3 menitan sampai adonannya terlihat halus. Dan kalau kita tarik ke atas, adonannya akan memanjang, tidak langsung putus, seperti ini. Ini udah cukup ya. Beri tutup kain bersih atau plastik wrap. Kemudian kita diamkan adonan
dan istirahatkan selama 45-60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Waktu bisa bervariasi tergantung suhu sekitar. Nah, ini setelah didiamkan selama sekitar 60 menit, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Buka tutup kain atau wrap. Pisahkan adonan dari pinggir wadah seperti ini. Kemudian pindahkan dan masukkan adonan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Masukkan secukupnya terlebih dahulu. Gunting bagian ujung plastik segitiga, sesuaikan selera untuk seberapa besar potongannya ya. Nah, di sini aku udah memanaskan minyak goreng di api sedang agak kecil. Celupkan gunting ke dalam minyak supaya setelah memotong adonan tidak lengket. Kemudian gunting adonan dan goreng ke dalam minyak yang udah panas. Jangan lupa setelah menggunting adonan, celupkan gunting ke dalam minyaknya lagi ya. Lakukan sampai kira-kira wajan atau pan yang digunakan cukup untuk menampung adonan. Untuk ukurannya bebas ya teman-teman, bisa bikin ukuran donat yang kecil atau bikin yang besar. Teman-teman sesuaikan dengan selera aja. Di sini aku bikin 2 versi. Yang kecil-kecil dan lumayan besar. Goreng sampai matang dan warnanya berubah kecoklatan merata. Balik supaya matang merata. Kalau udah matang merata, angkat dan tiriskan. Lakukan sampai selesai. Nah, kali ini aku goreng donat dengan ukuran lebih kecil dari sebelumnya. Goreng sampai matang, balik, dan biarkan merata. Angkat dan tiriskan. Dan ini dia, bubble donat udah selesai semua digoreng. Ini ada yang ukurannya kecil, ada yang besar. Ini nyesuaikan aja sama selera masing-masing. Bisa diberi topping sesuai selera, atau dimakan gini aja itu udah enak. Seperti ini ya, ini yang ukurannya besar. Luarnya tuh garing, kokoh, tapi dalamnya empuk dan lembut. Teman-teman bisa lihat teksturnya tuh kayak gini. Ini enak banget. Dan ini yang ukurannya kecil. Nah, kira-kira seperti ini kalau digigit. Teksturnya tuh bagus ya. Lebih bagus daripada yang ukurannya lebih besar. Tapi itu menurutku. Nah, untuk versi pertama aku ambil beberapa donat. Dan aku tusukkan ke tusukan sate seperti ini. Satu tusukan aku isi 3. Kemudian disusun dan diberi topping. Aku beri glaze coklat. Glaze ini bisa beli di toko bahan kue ya. Kemudian bisa dikasih topping tambahan seperti ini. Bisa almond sangrai seperti ini atau kacang sangrai. Dan ini dia, ini menarik dan cocok banget buat jadi ide jualan. Sate donat gelembung. Untuk versi yang kedua, donat-donat bubble yang ukurannya lebih kecil dan imut, aku susun di dalam wadah seperti ini. Kemudian disiram glaze tiramisu crunchy, karena kebetulan ada stoknya di rumah ya. Ini pemakaiannya agak susah ya, seharusnya dioles. Tapi ya udah diginiin aja. Terus biar tambah cakep, aku beri remahan Oreo. Nah, ini dia versi yang kedua, bubble donat imut yang sangat menggoda selera. Teman-teman pilih yang mana? Versi yang pertama atau versi yang kedua? Komen di bawah ya. Bubble donat yang empuk dipadukan sama glaze coklat maupun glaze tiramisu, cocok dan bikin ini jadi tambah mantap. Selamat mencoba, makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Kali ini kita mau bikin takoyaki simple tanpa cetakan khusus. Cukup pakai teflon aja, bikinnya gampang banget. Untuk bahan-bahan adonannya ada tepung terigu, tepung maizena, garam, kaldu jamur, baking powder. Ini ada katsuobushi atau kalau ada bubuk kaldu ikan itu lebih bagus. Kemudian siapkan juga telur dan air.
Untuk bahan isiannya, kalau takoyaki itu aslinya pakai taco atau gurita, di sini aku ganti pakai sosis biar lebih simpel aja. Kemudian ada juga daun bawang yang udah diiris-iris. Untuk takaran lengkap resepnya, teman-teman bisa cek juga di kolom deskripsi ya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita siapin wadah, kemudian masukkan bahan-bahan keringnya dulu. Masukkan terigu, tepung maizena, garam, kaldu jamur, dan baking powder. Kemudian kita masukkan katsuobushi. Katsuobushi ini terbuat dari ikan cakalang kering yang diserut, banyak dijual di marketplace ya. Katsuobushinya kita remas-remas terlebih dahulu biar dia jadi lebih kecil seperti ini. Bahan-bahan keringnya udah masuk, kita aduk-aduk rata dulu. Nah, kalau udah rata, masukkan telur dan tuangkan air. Ini tinggal kita campur rata aja. Aduk-aduk pakai whisk seperti ini. Kalau udah tercampur rata semua bahannya, ini udah siap digunakan ya. Untuk membuat takoyaki tanpa cetakan khususnya, kita pakai teflon atau fry pan. Kita panaskan di atas kompor. Ini aku pakai kompor induksi, yaitu kompor induksi Mito IN100. Kompor induksi tipis dengan desain yang cantik. Terdapat 9 level panas dan kenop kayu yang estetik. Kalau pakai kompor induksi, wajan atau panci yang kita gunakan itu juga harus support kompor induksi. Ini contohnya aku pakai pan dari Stain Cookware seri granit yang bisa dipakai di kompor induksi juga. Tuangkan secukupnya minyak goreng. Kita tunggu sampai panas. Kalau udah panas, masukkan adonannya. Jangan lupa adonannya itu udah diaduk-aduk dulu ya sebelumnya. Jangan dituangkan sekaligus, kita tuangkan sekitar setengah atau sepertiga adonan. Masukkan bahan isian, masukkan merata di setengah bagian di atas adonan seperti ini. Ini kita tunggu aja sampai bagian bawahnya kecoklatan dan bisa dibalik. Kalau bagian bawahnya udah kecoklatan dan udah cukup kokoh, kita lipat seperti ini, kemudian tekan-tekan supaya menempel. Kita masak sampai kira-kira benar-benar matang. Boleh sambil dibolak-balik supaya merata ya. Kalau udah matang, angkat. Selanjutnya ini kita potong-potong aja sesuai selera. Beri saus takoyaki atau saus barbecue Jepang. Beri mayones. Taburkan katsuobushi di atasnya. Dan aonori kalau ada. Dan ini dia udah jadi takoyaki simple tanpa cetakan khusus. Bikinnya gampang banget, anti gagal, semua pasti bisa bikin. Rasanya gurih dan lembut, isian sosis dan daun bawang perpaduannya tuh cocok. Saus takoyaki, mayones, dan katsuobushi bikin tambah enak banget. Bikin nagih. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama mengolah kentang. Siapa sih yang gak suka kentang kalau digoreng? Hampir semua suka kan? Nah, coba deh bikin kentang crispy kayak gini. Dijamin nagih dan enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan bahan rendaman. Ambil wadah yang cukup besar. Masukkan 1 sendok teh garam. Kemudian tuangkan air sebanyak 500 ml. Dan aduk sampai garamnya larut. Sisihkan sebentar. Ambil 500 gram kentang.
Kemudian kupas kulit kentang. Setelah dikupas kulitnya, ini kita cuci dulu kentangnya. Setelah dicuci bersih seperti ini, selanjutnya potong-potong kentang memanjang. Seperti ini ya. Lakukan sampai selesai. Hasil potongan kentang langsung aja kita rendam di air rendaman yang udah kita siapkan tadi. Ini kita rendam selama kurang lebih 30 menit. Selanjutnya kita bikin bahan siraman. Ambil wadah, masukkan 13 gram tepung maizena. Tambahkan 13 gram tepung tapioka atau kanji. Tambahkan setengah sendok teh garam. Dan 1 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Tuangkan air sebanyak 125 ml. Kemudian ini kita aduk sampai tepungnya larut dan semua bahan tercampur rata. Kalau sudah rata, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Tiriskan kentang yang udah direndam selama 30 menit tadi dan tiriskan untuk 1 kali penggorengan. Ini menyesuaikan penggorengan yang teman-teman siapkan ya. Bisa sekali goreng, bisa juga sampai 3 kali goreng, tergantung besar kecil wajan dan banyaknya minyak yang digunakan. Di sini aku akan lakukan 2 kali penggorengan. Kemudian masukkan kentang yang udah ditiriskan ke dalam wadah. Beri secukupnya tepung terigu, dikira-kira ya supaya bisa menyelimuti seluruh permukaan kentangnya. Beri tutup wadah dan kita goncang-goncangkan wadah untuk meratakan tepung. Biarkan tepung melapisi kentang sampai rata. Kalau kira-kira udah rata, saring seperti ini ya, supaya tepung tidak menempel ke kentang dan tidak ikut tergoreng, biar nggak mengotori minyak. Kalau sudah turun tepung halusnya, ini kentangnya langsung aja kita goreng di penggorengan yang udah siap. Harus langsung digoreng ya, minyaknya pastikan udah panas. Goreng di api sedang agak besar sedikit, goreng sambil diaduk-aduk dan biarkan hingga setengah matang. Kalau kira-kira udah setengah matang, ambil bahan siraman, aduk-aduk dulu ya sebelum digunakan. Tuangkan bahan siraman dari ketinggian yang cukup, sebarkan di atas kentang. Tuang kira-kira 3 sendok makan. Kemudian aduk kentang rata supaya bahan siramannya menempel pada kentang. Lanjut kita goreng sampai bahan siramannya kering. Lakukan kembali menyiram kentang dengan bahan siraman kalau bahan siraman pertama udah kering. Step ini bisa dilakukan sebanyak 2-3 kali ya. Goreng kentang sampai matang, garing, dan kecoklatan. Kalau kira-kira udah matang, garing, dan kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Kalau ada sisa tepung di minyak boleh diambil dulu ya. Goreng kentang dan lakukan step yang sama seperti yang udah dilakukan sebelumnya, goreng sampai habis. Dan ini dia kentang goreng crispy yang dari tampilannya aja udah menggoda selera banget, kelihatan garing dan renyahnya. Ini langsung dimakan polosan kayak gini aja udah enak banget. Bisa juga kalau mau, teman-teman bisa campurkan dengan bubuk nori atau rumput laut. Ini opsional aja. Aku campurkan menggunakan wadah seperti ini. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ini dari aromanya mirip kayak keripik kentang yang terkenal itu loh. Bisa banget kalian jual. Nah, bisa juga teman-teman beri bumbu tabur balado. Caranya sama seperti yang tadi, aku gunakan wadah tertutup untuk mencampurkan. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi makin mantap, menggoda selera. Sekarang kita cobain ya. Originalnya dulu, versi orinya gini, udah mantap. Garing dan renyahnya tuh seperti ini ya teman-teman. Kriuk dari bahan siramannya. Dan kentangnya tuh gurih. Ini enak banget, nagih pokoknya, recommended. Untuk yang diberi taburan bubuk rumput laut,
rasa dan aromanya tuh mirip kayak keripik kentang yang terkenal itu loh teman-teman, yang warna hijau. Ini juga enak banget. Dan tambah mantap lagi nih, yang ini nih, yang pakai bumbu tabur balado. Rasa micinya itu loh, teman-teman tahu sendirilah ya rasanya, ya kayak gitu deh. Tentu aja kalau teman-teman mau yang ori aja itu udah mantap. Kalau mau dikasih bumbu tambahan juga terserah ya. Selamat mencoba, makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat ide cemilan super simpel, bahannya gampang, dan cara bikinnya mudah banget. Ini praktis dan enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, ambil 5 lembar roti tawar. Kita ambil 1 lembar dulu, kemudian pipihkan menggunakan rolling pin atau benda lain yang bisa dimanfaatkan. Pipihkan hingga tipis dan lebar. Setelah tipis dan lebar seperti ini, ambil keju slice, tapi ini opsional ya, kalau nggak ada boleh di skip aja. Letakkan di atas roti. Keju slice-nya ini aku pakai yang quick melt ya. Kemudian ambil sosis, karena aku pakainya sosis koktail yang ukurannya kecil-kecil seperti ini, jadi aku butuh 2 buah untuk 1 lembar roti. Letakkan di ujung seperti ini. Kemudian kita gulung dengan rapat seperti ini. Untuk merekatkan ujungnya, gunakan telur yang udah dikocok lepas. Kuaskan di ujung roti dan rekatkan. Hasilnya jadi seperti ini. Lakukan sampai selesai. Ini siap untuk diberi bahan baluran. Kemudian kita masukkan ke dalam kocokan telur. Gulingkan merata. Angkat dan balurkan ke tepung roti. Gulingkan supaya merata di seluruh sisinya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Lakukan sampai selesai. Ini siap untuk digoreng. Goreng di minyak panas, di api sedang. Goreng hingga garing dan kecoklatan. Kalau bagian bawahnya udah kecoklatan, balik supaya matang merata. Kalau udah matang merata, angkat dan tiriskan. Dan ini dia roti tawar gulung isi sosis yang gampang banget bikinnya, udah jadi, siap untuk disajikan. Untuk penyajiannya, teman-teman bisa beri mayones sesuai selera dan bisa juga diberi saus tomat sesuai selera. Dari tampilannya aja udah menggoda selera banget, bisa ditusuk menggunakan tusuk sate supaya lebih unik dan menarik. Ini jadi mirip kayak corn dog ya. Ini bagian luarnya garing, di bagian dalamnya ada roti, ketemu dengan sosis dan keju. Yummy banget. Bocil pada suka dan dewasa pun juga suka nih. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat pempek dari bahan-bahan seadanya, yaitu bahan utamanya dari mie instan. Emangnya bisa? Dan gimana ya rasanya? Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Siapkan 2 bungkus Indomie atau mie instan favorit kalian masing-masing. Aku pakai Indomie goreng. Rebus Indomie, masukkan ke dalam panci berisi air mendidih. Rebus selama 3 menit atau sesuai instruksi dari kemasan mie instan tersebut. Untuk merebus, aku pakai sospen dari Stain Cookware dengan coating granit Grablon kualitas Jerman, PFOA free, cadmium free, lead free, dan baby friendly. Nah, ini setelah 3 menit direbus, mie-nya udah matang dan kenyalnya udah pas. Kita angkat dan tiriskan.
Biarkan sebentar sampai suhunya agak turun terlebih dahulu. Siapkan chopper, masukkan mie instan yang sudah kita rebus tadi. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Masukkan 3 siung bawang putih. Masukkan bumbu mie instan. Di sini aku masukkan juga bubuk cabenya. Kalau kalian gak suka boleh skip. Dan aku juga tuangkan minyak bumbu dan kecapnya sekalian. Tambahkan setengah sampai 3/4 sendok teh garam atau sesuai selera. Proses sampai semua bahan-bahan tercampur dan menjadi halus. Di sini aku proses menggunakan chopper Mito Chiba CH100. Dayanya rendah 300 watt, dilengkapi dengan 2 mata pisau yang tajam, memproses makanan menjadi lebih cepat. Untuk menghaluskan bahan-bahan ini membutuhkan waktu kurang dari semenit ya menggunakan Mito Chiba CH100. Cepat dan praktis. Setelah selesai diproses, hasilnya halus seperti ini. Kita pindahkan ke wadah yang cukup besar. Kemudian masukkan 14-15 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Di sini aku masukkan 14 sendok makan dulu. Kita campurkan merata hingga menjadi adonan. Selanjutnya ini kita boleh campurkan menggunakan tangan. Nah, kalau dirasa terlalu lengket, tepung kanjinya boleh ditambahkan lagi. Sambil kita aduk terus sampai kira-kira bisa kita bentuk. Kalau adonannya masih terasa lengket, nggak perlu khawatir ya, karena nanti kita bisa menggunakan tepung kanji untuk membentuk adonan. Yang penting adonannya sudah bisa dibentuk aja udah cukup. Siapkan alas datar, siapkan juga secukupnya tepung kanji, ambil secukupnya adonan, kemudian menggunakan tangan dan sedikit tepung kanji yang kita balurkan ke tangan kita bentuk adonan sesuai selera. Di sini aku akan membentuk adonan menjadi bulat seperti pempek adaan. Hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya aku juga akan membentuk lonjong seperti pempek lenjer. Terakhir aku juga buat bentuk kapal selam. Ambil 1 butir telur untuk isian. Kemudian kita kocok telur. Kalau udah siap untuk jadi isian kapal selam. Ambil adonan. Jangan lupa tangan udah dilapis tepung kanji biar nggak lengket. Adonan kita bentuk seperti kantong. Setelah itu kita beri isian kocokan telur. Jangan penuh-penuh. Segini aja cukup. Satukan bagian ujungnya dan rekatkan dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Hasilnya menjadi seperti ini. Biar nggak lengket, bagian luarnya kita beri tepung kalau perlu. Udah selesai dibentuk semua adonannya, aku dapat 4 bentuk lenjer, 4 bentuk adaan, dan 3 bentuk kapal selam. Sebelumnya aku udah siapin air mendidih di dalam panci. Tambahkan sedikit minyak goreng supaya nanti nggak lengket dan secukupnya garam. Garamnya ini untuk menstabilkan rasa pempek indominya. Aduk rata sebentar. Kemudian masukkan adonan ke dalam panci berisi air mendidih tersebut. Kita rebus adonan sampai matang. Biarkan mengapung dan matang. Total waktu merebus sekitar 15 menit. Setelah direbus selama 15 menit, angkat dan tiriskan. Biarkan dingin baru bisa kita goreng. Atau boleh dijadikan stok di dalam kulkas. Sekarang kita akan membuat kuah cuko simpel. Siapkan ulekan. Kita akan haluskan 3 siung bawang putih. Cabai rawit sesuai selera. Aku pakai 4 buah aja. Kemudian tambahkan 2 buah cabai keriting. Tambahkan asam jawa sebanyak setengah ruas jempol. Dan 1 sendok teh garam. Kemudian kita haluskan. Setelah halus, masukkan ke dalam panci. Masukkan 200 gram gula jawa atau gula merah yang sudah diiris. Dan tuangkan 225 ml air.
Aduk rata. Dan kita masak di atas kompor. Gunakan api sedang. Masak sampai gula larut dan kental. Jangan lupa koreksi rasanya. Kalau udah pas dan udah kental, angkat, saring, dan siap digunakan. Sisihkan terlebih dahulu. Siapkan penggorengan. Ini adalah fry pan 20 cm dari Stein Cookware. Bahan coatingnya 7 lapis, granit Greblon kualitas Jerman. Nyalakan kompor, set di api sedang, biarkan panas. Kemudian kita goreng pempek di minyak yang sudah panas. Biarkan bagian bawahnya kecoklatan. Kalau udah kecoklatan, balik dan biarkan matang merata. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Bisa kita potong-potong sesuai selera. Sajikan bersama kuah cuko dan potongan timun sebagai pelengkap. Dan ini dia, pempek Indomie sudah jadi. Dengan bahan seadanya kita bisa bikin pempek simple yang dari tampilannya aja udah mirip banget kayak pempek pada umumnya. Gimana ya dengan rasanya? Rasanya ternyata ini enak dan gurih. Ditambah kuah cuko ini makin mantap. Walaupun ini nggak berasa ikan sama sekali, tapi untuk teksturnya ini kenyal dan lembut. Seperti ini ya. Ini lumayan banget loh. Recommended, wajib coba. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.